Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kemarin ada yang bertanya, Bang, bagi tips agar lulus psikotesnya ataupun tesnya. Ada juga yang bertanya, berapa salary-nya, Bang? Berapa dapat per bulannya, ada potongan enggak dan sebagainya gitu kan. Untuk salary atau bahasanya uang saku yang kita dapatkan tiap bulannya, itu akan saya bahas setelah video ini. Karena ini kan mulai mau menjelang tes gitu kan, ya tes dulu lah. Setelah tes kan ada pelatihan bahasa, jadi akan saya bahas tentang tips agar lolos tesnya, seperti itu. Ini untuk tipsnya. Nanti setelah video ini baru kita bahas masalah uang saku yang kita dapatkan tiap bulan, potongannya berapa, biaya hidup untuk 1 bulan di Taiwan habis berapa, itu akan saya bahas. Karena masalah uang ini satu sensitif, kedua ada kontraknya, jadi ada perjanjiannya. Kita itu dapat uang saku berapa gitu kan, dapat fasilitas apa dan sebagainya. Makanya karena panjang dan memang yang diperlukan ini yang harus cepat segera ini juga buat tes dulu. Nantilah besok masih ada hari Minggu, sekarang hari Sabtu, saya buat untuk yang tips untuk lolos tes. Nanti dulu. Oke, teman-teman. Tips agar lolos tes. 1. Pahami format tesnya. Nah, untuk tes ini waktu zaman saya, waktu angkatan saya itu tesnya online. Karena memang kan di berbagai ini ya, yang lain juga online gitu kan. Tesnya itu ada tes psikotes sama tes wawancara. Nanti juga ada yang namanya tes fisik, itu bukan ini ya, lebih ke teman-teman itu nanti punya cedera ataupun seperti kecelakaan yang mendekat, dalam artian baru habis kecelakaan nih patah tulang, baru 6 bulan, itu nggak bisa masuk teman-teman, kecuali setelah 1 tahun lebih atau 2 tahun lebih udah dirasa sembuh gitu kan, itu baru bisa lolos dari tes kesehatan. Yang pertama itu tipsnya yaitu pahami yang namanya ini kan format tesnya kan, tadi psikotes dulu, psikotes sama wawancara gitu kan. Oke, selanjutnya nomor 2, pelajari materi yang relevan, yaitu materi tentang pertanian dan peternakan, yaitu lebih ke pertanian ya. Karena teman-teman mau magang ke Taiwan ini kan, magang pertanian ke Taiwan, jadi pertanian gitu kan. Tesnya itu salah satunya, yaitu karena di persyaratan juga di video sebelumnya itu minimal punya pengalaman 2 tahun bertani. Artinya pertanyaannya itu menyangkut tentang pertanian. Kalau teman-teman gak punya pengalaman, minimalnya tahulah nanam seperti apa, mupuk seperti apa, seperti itu. Selanjutnya yaitu latihan soal. Latihan soal di sini teman-teman waktu saya tes ya, teman-teman bisa nyari soal-soal dimana sebelum psikotes, teman-teman sebelum tes yaitu mengerjakan psikotes, saya kasih bocoran. Tinggal cari di Google, yaitu dasar-dasar atau soal-soal psikotes. Nanti keluar dari yang namanya soal yang koran kayak berhitung gitu kan, matematika dasar kayak gitu kan. Pokoknya dicari di Google ataupun di chat AI, nanti keluar soal-soal psikotes gitu aja. Yang nomor 4 yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu di sini pas tes, teman-teman itu dikasih beberapa soal dan itu dibatas waktunya. Ada yang tergantung banyak tidaknya soal itu. Ada yang waktunya 30 menit, ada yang 60 menit, ada yang 90 menit per sub menu ataupun per beda judul gitu. Yang kelima, strategi ujian. Nah, strategi ujian ini supaya teman ini kan di waktu nih, beberapa soal dikasih waktu. Artinya teman-teman kerjakan dulu yang mudah.
yang mudah pilih, kerjakan gitu kan. Setelah pilih yang mudah, baru cek kembali, kerjakan yang sulitnya. Kalau masih ada waktu, kalau nggak ada waktu, minimalnya teman-teman mengerjakan yang teman-teman pahami, seperti itu. Yang ketujuh, tetap tenang dan percaya diri. Jadi jangan gugup, jangan karena dibatas waktu akhirnya buru-buru milihnya ini nggak tenang untuk memilih jawaban. Artinya ya udah percaya diri aja, udah bismillah aja. Yang ke-8, perhatikan instruksi, jangan sampai salah jawab. Jadi apa yang ditanyakan, jadi dipahami dulu pertanyaannya, setelah itu baru pilih jawabannya. Di tahun 2023 angkatan ketiga ya, waktu saya ada 13 submenu yang harus diisi. Itu punya web sendiri. Jadi teman-teman ada laptop untuk mengerjakan tesnya, dan HP-nya itu untuk Zoom. Jadi kita mengerjakan tuh di belakangnya ada HP, di depannya kita laptop untuk mengerjakan soal. Dan itu webnya ketika sudah masuk web, masuk tentang soal-soal itu nggak bisa di minimize atau diperkecil, sehingga nggak bisa kita cari jawaban di Google. Ya udah, kerjakan sebisanya aja gitu kan. Yang 3 sub itu untuk biodata. Makanya pas tes itu nanti dikasih arahan, salah satunya bawa KTP, menunjukkan KTP. Nanti juga teman-teman diperiksa gitu kan, sama enggak orang yang mau tes sama KTP-nya tersebut. Dan pertanyaan yang paling banyak adalah pas psikologi, yaitu pertanyaan tentang kepribadian teman-teman, perilaku teman-teman, emosi teman-teman. Itu bukan masalah benar atau salahnya, tapi jawaban tersebut menentukan kepribadian teman-teman, yaitu mengambil tindakan seperti apa. Apakah jiwa teman-teman itu jiwa kepemimpinan, ataukah jiwa sebagai yang namanya yang nggak peduli sesama temannya dan sebagainya. Itu kepribadian. Tentang kepribadian itu ada 225 soal. Itu waktu angkatan saya, waktu saya sendiri. Dan itu yang mudah sih, karena memang kepribadian, gak ada yang salah dan yang benar kan. Jadi memang kepribadian kita. Jadi ya jawab sesuai perilaku kita, tentang diri kita, kayak gitu. Setelah itu untuk psikotes yang trik-triknya. Selanjutnya adalah untuk tes wawancara. Untuk tes wawancara ini juga waktu saya online, jadi masih 1 hari. Saya mulai tes itu dari jam setengah 8 sampai selesai itu jam 5. Ya ada jeda waktu untuk sholat lah, sholat asar. Sholat asar, sholat duhur juga. Untuk tes wawancara, 1, persiapkan diri dengan baik. Jadi persiapkan diri dengan baik itu ya teman-teman ya harus percaya diri, harus excited, harus semangat gitu tuh. Jangan gugup intinya. Yang kedua, latihan wawancara. Latihan wawancara itu bukan teman-teman mewawancarai yang lain, tapi teman-teman itu menyiapkan jawaban yang ditanyakan oleh pewawancara. Nah, saya masih ingat pertanyaannya, beberapa pertanyaan ternyata sama. Saya cek di Google, ternyata itulah pertanyaan yang ditanyakan pada saya pada waktu tes wawancara. Apa aja? Itu 1, itu ceritakan tentang diri Anda. Nah, Anda itu siapa gitu kan, latar belakangnya apakah anak buruh tani yang kesehariannya bertani, ataukah yang penjual hasil tani, ataukah peternak. Nah, itu dijelaskan. Dari berapa saudara, anak berapa, seperti itu. Itu harus dijelaskan. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Yang kedua, apa kekuatan dan kelemahan teman-teman, ataupun kelemahan Anda gitu kan ya. Jadi kekuatan itu kelebihan ya, kekuatan atau kelebihannya apa dan kelemahannya apa. Misalkan kelemahannya kurang teliti gitu kan, yang kelebihannya saya bisa mengerjakan dengan cepat, tapi kelemahannya kurang teliti, contoh itu ya. Nah, makanya kan setelah lihat seperti ini, teman-teman persiapkan jawaban yang unik, yang apa,
di Google aja, nggak apa-apa, di Google. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, mengapa Anda ingin magang pertanian ke Taiwan? Gitu. Jadi tujuan teman-teman ikut magang, program magang nih apa? Apakah menambah skill atau ilmu, ataukah mencari tambahan modal untuk usaha tani, ataukah untuk mencari relasi agar kita itu bertani itu internasional dan sebagainya. Seperti itu. Itu untuk alasan itu gimana teman-teman? Terus yang selanjutnya yaitu pakaian yang rapi. Ini juga nanti dikasih tahu pakaian yang rapi, seragam atau apa nanti disertakan setelah teman-teman nih, setelah daftar ya. Kan ada yang bilang udah daftar nih. Setelah daftar, ya kan? Nanti dimasukkan ke grup. Nanti dikasih jadwal tuh untuk tesnya, seragamnya ataupun pakaiannya gitu kan. Waktunya, jadwalnya dikasih tahu. Pakaiannya yang rapi. Nah, untuk misalkan tes online ini langsung ada yang harus diperhatikan juga, yaitu kecepatan internet, kecepatan sinyal. Kecepatan internet di sini minimal 5 Mbps. Kalau di bawah itu saya sarankan cari yang sinyalnya kuat, karena waktu saya juga sampai ikut tes di rumah saudara di tetangga desa, saking pengen nyari sinyal yang kuat lebih dari waktu itu 20 Mbps, 15 atau 20 Mbps, sehingga biar nggak error. Pas setelah selesai, saya pernah mengalami kejadian itu tuh pas udah selesai mengerjakan yang pas psikologi ya 225, tinggal input aja. Setelah selesai saya kerjakan semua input, nggak bisa. Akhirnya saya mengerjakan ulang dari nomor 1 lagi, yang hanya yang psikotes yang itu aja, psikolog aja, terus kepribadian, yang lainnya tetap aman. Jadi setelah aman 1 sub sudah input aman, lanjut ke sub lainnya. Nah di situ kalau error ya udah 1 sub itu aja, dan itu kalau error ulang lagi kayak gitu. Makanya saya sarankan teman-teman ikuti arahan yang diberikan panitia, yaitu syukur-syukur melebihi kecepatannya 5 Mbps lebih. Saya juga lebih, itu tetap error gitu kan. Yang keempat, untuk wawancara berkomunikasi dengan jelas dan percaya diri. Nah lagi-lagi teman-teman itu harus excited, harus semangat, harus benar-benar bisa meyakinkan pewawancara bahwasanya teman-teman itu tekadnya udah bulat, udah niat banget, apapun kendalanya teman-teman siap hadapi gitu. Mentalnya udah kuat gitu kan, udah wow, pokoknya kira-kira pewawancara itu udah wah ini bisa nih untuk ditarungkan ataupun dikirimkan ke Taiwan untuk magang. Nah misalkan kan pasti ada yang nggak lolos semua kan, yang namanya tes kan ada yang berhasil ada yang enggak gitu kan. Ada trik lagi, misalkan ya ini kejadian di angkatan saya juga. Ini kan ada yang 30 orang, 20 orang, 10 orang gitu kan. Dari 10 orang diambil 3 orang, yang 20 diambil 4 orang. Nah kan kurang tuh nanti gelombang, maksudnya gelombang pertama. Nanti ngerekrut lagi. Bagi yang punten istilahnya tuh nggak berhasil, nggak lolos, jangan nyerah dulu. Teman-teman coba lagi. Soalnya teman saya juga ada yang udah gagal di gelombang 1, di gelombang kedua dia ikut dan akhirnya alhamdulillah lolos. Karena ya tekad dan dia itu percaya diri ya, bahwasanya dia benar-benar ingin magang ke Taiwan. Akhirnya ya dia nyoba lagi dan alhamdulillah lolos. Kita juga pelatihan bahasanya bareng gitu, gelombang 1, gelombang 2. Nah setelah gelombang 2 mungkin masih kurang, mengadakan lagi tuh yang namanya tes lagi. Jadi ketika belum lulus tetap tanyakan, dalam artian barangkali masih ada gelombang selanjutnya. Ketika teman-teman udah sungguh-sungguh, udah semangat ya, panitia juga akan berpikir wah ini bagus nih semangatnya nih, akan mempertimbangkan ulang gitu. Karena di Taiwan ini bukan hanya
ilmu pengetahuan aja yang dibutuhkan, tapi mental itu harus kuat. Serius, mental harus kuat. Jangan gampang ngeluh. Di negeri orang harus benar-benar mentalnya harus kuat. Serius. Paling itu sih dari tipnya. Itu untuk yang jalur normal ya. Untuk yang jalur normal. Untuk yang jalur langitnya, teman-teman yang penting udah berusaha, terus berdoa, tunggu yang namanya keajaiban atau keberuntungan. Itu jalur langitnya. Jalur spesialnya ada satu lagi, yaitu orang dalam. Ketika teman-teman punya relasi, punya kenalan, bahkan orang dalam, nih ya, punten, maaf bukan apa ya mungkin udah lumrah ya di Indonesia, bukannya ini ya, tapi ya maaf nih, ketika ada orang dalam gitu kan, kemungkinan untuk lolosnya itu lebih besar kayak gitu, karena orang dalam ataupun bisa jadi orang titipan, orang spesial seperti itu ya. Makanya saya katakan spesial gitu kan. Ketika udah ada orang dalam ya insya Allah gitu kan. Ya orang dalam itu dimaksudkan bukan menyuap, bukan, tapi ini loh, ini rekom saya insya Allah bagus. Nah ketika direkomkan ya, yang direkomkan harus memantaskan diri, dalam artian ya saya itu pantas untuk direkomkan, saya itu pantas untuk dispesialkan, seperti itu untuk yang direkomkan. Jadi walaupun direkomkan, ada sih yang direkomkan gagal juga gitu kan, namun akhirnya ikut tes lagi juga tetap bisa berangkat karena memang spesial tuh. Jadi bagi yang belum punya orang dalam atau relasi, berdoa, gunakan jalur langit, ikhtiar tetap. Kalau misalkan itu udah, ya udah usahakan sebisa mungkin. Ini sudah berusaha, jangan menyerah. Semoga yang diinginkan terlaksana. Mungkin itu aja dari saya. Manakala ada yang mau komen lagi silahkan, nanti insya Allah saya jawab. Untuk yang salary sama kontrak kerja akan saya bahas di video selanjutnya. Akan saya bahas tuntas seperti itu. Karena di kontrak kerja itu banyak isinya. Salah satunya setelah 6 bulan bisa pindah dan sebagainya. Tuh, dan dapat fasilitas. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.